Pemirsa, viral di media sosial, seorang pelajar SMAK Surabaya dipaksa sujud dan menirukan gonggongan anjing oleh orang tua salah satu pelajar. Pelaku tidak terima sang anak disebut mirip pudel oleh korban. Kasus ini pun berlanjut ke jalur hukum. Ini minta maaf. Minta maaf. Ayo minta maaf dan minta maaf. Sujud. Sujud dan sujud. Dan apa-apa dan sujud. Sujud. Sujud dan apa-apa. Video viral pelajar berinisial ES yang dipaksa bersujud dan menggonggong oleh orang tua pelajar berinisial EMS menjadi perbincangan publik. Menggonggong. Gonggong dan apa? Biarin. Peristiwa ini disaksikan langsung oleh orang tua pelajar ES. Insiden terjadi pada 21 Oktober. Saat itu ES bercanda dengan menyebut EMS lucu karena memiliki rambut seperti pudel. Namun EMS melaporkan candaan itu kepada orang tuanya, Ivan Sugianto, hingga terjadilah peristiwa yang memicu trauma tersebut. Akibat insiden tersebut, orang tua ES kini menuntut keadilan. Saya merasa tertekan dan tidak ada damai sejahtera dalam hati saya sampai hari ini. Selama ini saya berusaha untuk diam, karena saya pikir masalah ini bisa selesaikan dengan baik-baik. Ternyata selama semakin saya diam, fakta dan kebenaran yang di luar semakin tidak sesuai. Itu kenapa beberapa pihak akhirnya mendorong saya untuk mengungkap semua. Sementara pihak sekolah juga sudah menyerahkan penanganan kasus ini ke kepolisian. Tentu mereka khawatir jangan sampai kayak begini terjadi pada anak saya. Nah, jadi saya pikir ya sudah, kita serahkan saja kepada kepolisian, ke Polrestabes Surabaya. Kasus ini menjadi sorotan publik dan diharapkan menjadi perhatian serius pihak berwenang agar tidak terulang. Dari Surabaya, Yuda Prawira melaporkan. Pemirsa, waspadalah pada pelaku kejahatan di jalan raya. Pencuri kaca spion mobil nekat beraksi di tengah kemacetan Jalan Tomang Raya, Jakarta Barat. Pelaku mematahkan kaca spion sebuah mobil dan dengan santai meninggalkan lokasi kejadian. Seorang pengemudi merekam tindak kejahatan yang terjadi di depan matanya. Pelaku pencurian spion mobil beraksi di tengah hujan dan kemacetan Jalan Tomang Raya, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Pelaku meninggalkan lokasi dengan berjalan santai seolah tidak terjadi apa-apa. Peristiwa ini membuat resah pengguna jalan. Seorang pengemudi bahkan pernah memergoki dan mengejar pelaku pencurian spion mobil. Ngalamin, Mas. Pernah ngeliat dan pernah mergokin dan sempat ngudak pelaku. Sempat ngejar. Dan dia lari ke arah kampung. Pengguna jalan diharap waspada. Pelaku pencurian kerap beraksi di tengah kemacetan, terutama saat hujan lebat, di mana lebih mudah melarikan diri. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Waspada jika memperoleh kiriman atau titipan dari orang tak dikenal. Sebuah sindikat menyembunyikan narkotika jenis kokain dalam kemasan kue impor. Paket kokain yang ditemukan dalam kue bernilai miliaran rupiah. Narkotika dalam kue impor. Itulah yang ditemukan Satuan Narkoba Polrestabes Bandung saat menggerebek sebuah rumah kontrakan di kawasan Banjaran, Kabupaten Bandung. Polisi sempat kesulitan mencari barang bukti, namun saat digeledah ditemukan 2 bungkus kue impor dalam koper. Curiga, kemasan kue dibongkar dan ditemukan narkotika kokain di dalamnya. Petugas mendapati belasan paket kokain dengan total berat 236 gram bernilai miliaran rupiah. Pemilik barang berinisial YP langsung diamankan di Mapolrestabes Bandung. Ini pengedar, dan kita juga merasa baru kali ini, bukan baru ini, maksudnya memang baru Bandung ini ternyata sudah ada kokain juga yang mulai beredar dan cukup besar peredarannya. Ini 236 gram. Tersangka YP merupakan satu dari 17 pelaku pengedar narkoba yang ditangkap petugas Sat Narkoba Polrestabes Bandung dalam sepekan terakhir. Pengedar narkotika diancam hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Melana melaporkan.
Satres Narkoba Polres Labuhan Batu Selatan meringkus 2 kurir narkoba antar provinsi saat melintas di Kota Pinang menuju Rokan Hulu Riau. Dari kedua pelaku, polisi mengamankan sabu seberat 25 gram. Dua pemuda berinisial R dan S warga Tanjung Ledong ke Labuhan Batu Utara terduga kurir narkoba ini tak berkutik saat digeledah Satres Narkoba Polres Labuhan Batu Selatan. Salah satu pelaku diketahui masih di bawah umur. Dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti sabu seberat 25 gram. Keduanya ditangkap saat akan menyelundupkan narkotika jenis sabu dari Labuhan Batu Utara menuju Rokan Hulu Riau. Yang bersangkutan kita terapkan pasal 114 ayat 2, sub 112 ayat 2, Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika. Hukuman ini? Ancaman hukumannya di atas 7 tahun. Polisi kini masih memburu bandar besar yang mengendalikan kedua kurir tersebut. Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. 3 orang wanita korban perdagangan orang di Palopo, Sulawesi Selatan berhasil diselamatkan Polres Kota Palopo. Sementara 1 pelaku beserta uang tunai hasil transaksi berhasil diamankan. Sebuah wisma di Kota Palopo, Sulawesi Selatan digerebek Badan Reserse Kriminal Polres Kota Palopo karena diduga menjadi lokasi tindak kejahatan perdagangan orang. 3 orang wanita korban perdagangan orang berhasil diselamatkan. ZA 26 tahun yang menjadi otak tindak pidana perdagangan orang ini langsung diamankan beserta uang tunai hasil transaksi. Pada penyidik, pelaku mengaku telah mengeksploitasi 3 wanita untuk dijual kepada pria hidung belang secara online. Perempuan tersebut dieksploitasi dengan cara direkrut oleh pelaku. Selanjutnya kita melakukan penangkapan terhadap lelaki SRS selaku pelaku yang mengeksploitasi korban tersebut untuk dijajakan melalui yang ditawarkan oleh pelaku kepada orang lain. Pelaku menggunakan uang hasil prostitusi online ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Sebuah ruko menjadi lokasi pembuatan obat terlarang di Tasikmalaya, Jawa Barat digerebek Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Barat. Selama ini pelaku menyamarkan aksinya dengan menjual air mineral. Ruko di Jalan Letjen Masudi, Tasikmalaya, Jawa Barat dijadikan pabrik pembuatan obat terlarang jenis trihexypenindil. Ditemukan sejumlah mesin produksi obat, bahan baku hingga obat yang sudah jadi. Saat penggerebekan ada 3 orang yang tengah melakukan proses produksi obat terlarang. Diketahui pabrik sudah beroperasi sekitar 6 bulan dan telah memproduksi obat sebanyak 1,5 juta butir per bulan. Polisi juga mengamankan 3 tersangka dari lokasi. Untuk produksi ini per bulannya mereka bisa di atas 1.500.000 butir. Sudah berapa lama beroperasi di sini? Oh, kurang lebih 6 bulan. Pak, ini kedoknya apa sih Pak? Kedok ininya? Jadi gini, ini masih berproses. Saya minta pada rekan media bersabar dulu sebentar. Kita masih ini kan memang kita butuh pengembangan lagi. Menurut Ketua RW setempat, pihaknya tidak mengetahui terkait adanya aktivitas pembuatan obat terlarang di tempat tersebut. Ajat menambahkan bahwa selama ini dirinya dan warga hanya mengetahui bahwa tempat tersebut menjual air mineral. Modusnya itu jualan air mineral, modusnya di depannya. Tapi ternyata di belakangnya udah ya seperti itu, banyak mesin-mesin yang buat produksi udah banyak. Diketahui trihexypenindil merupakan obat keras yang sering disalahgunakan untuk mendapatkan efek fly atau melayang. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Seorang pria menjadi sasaran amuk massa usai menabrak sejumlah pengendara dengan mobil yang sedang dirental. Diketahui pelaku mengelabui pemilik rental dan membawa kabur mobil padahal jam sewa sudah selesai.
AZ, 42 tahun, dikepung warga saat berusaha membawa kabur mobil yang tengah direntalnya di Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelumnya pelaku juga menabrak sejumlah pengendara motor. Peristiwa berawal saat pemilik mobil rental melacak kendaraannya yang disewa pelaku karena waktu sewa sudah habis. Pelaku dan pemilik rental sempat bernegosiasi di dalam mobil dan sepakat menuju polsek terdekat. Namun pelaku justru membawa kabur mobil rental tersebut. Usai dihadang puluhan warga dan dihakimi massa, pelaku akhirnya ditangkap. Di kebenarannya itu betul, sempat dipukul dan dihancurkan beberapa kaca mobil. Yang dirusak apa saja warga, Bang? Yang dirusak kaca mobil, kaca kiri kanan, terus penganiayaan terhadap pemakai mobil rental tersebut. Kasus ini masih dalam penyelidikan polisi dan dilakukan mediasi antara korban dengan pelaku. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita lanjut usia menjadi korban penipuan di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Para pelaku menurunkan korban dari mobil untuk mengambil barang dari rumah. Dalam rekaman CCTV di area rumah korban di Jalan Sunter Hijau 4, Kelurahan Sunterjaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, nampak korban turun dari sebuah mobil. 4 pelaku menyuruh korban mengambil sejumlah barang berharga yang berada di rumah. Seorang penipu mengikuti korban dari belakang sambil mengintai situasi. Korban kembali keluar sambil membawa bungkusan berisi perhiasan, logam mulia, dan sejumlah uang. Pria tersebut pun pergi mendahului. Para pelaku mengelabuhi korban dengan menukar bungkusan barang berharga dengan garam dan 2 botol air mineral. Para pelaku menurunkan korban di pinggir jalan dan pergi melarikan diri. Pemirsa, paman dan keponakan di Kuningan, Jawa Barat ditangkap polisi karena melakukan pembunuhan seorang wanita di Brebes, Jawa Tengah. Pelaku panik karena korban berniat melaporkan kasus pemerkosaan yang dialami. Jalan baru yang arah Polisi menangkap Endang Herman dan Irfan Teguh di Kuningan, Jawa Barat karena melakukan pembunuhan terhadap seorang wanita di Karangjunti, Brebes. Paman dan keponakan ini mengakui melakukan pembunuhan pada korban. Pria berusia 57 dan 28 tahun ini membunuh karena korban akan melaporkan pada polisi dugaan pemerkosaan yang dilakukan. Pernah selingkuh di daerahnya, dia dendam sama suaminya. Kayak dinikahi bapak. Iya. Terus bapak nggak mau, nolak. Korban dibunuh dianiaya dengan senjata tajam dan ditemukan di sungai. Sebelumnya, korban diajak naik mobil dan dianiaya di dalamnya. Kalau dari ver awalnya ada kekerasan. Saksi yang diperiksa berapa orang? Ya nanti itu. Kalau nanti setelah keterangan yang lain-lain nanti akan saya sampaikan nanti setelah keterangan yang lengkap. Korban mengenal pelaku usai menggades sepeda motornya dan menceritakan sakit hati karena suaminya telah berselingkuh. Jasad korban ditemukan warga bersimbah darah di bawah jembatan. Para tersangka kini masih menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar melaporkan.